wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa ihdina ila subulis salam. Assalatu wassalamu ala khairil anam nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Jamaah salat zuhur ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan kewajiban yang Allah perintahkan, yaitu kita melaksanakan sholat, dan alhamdulillah dilaksanakan secara berjamaah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, niki kula cerita sekedhik. Hari Selasa niku kula lewat Turi. Lah wau lewat napa Blawi. Ketika kemudian lewat Turi kemarin tuh sampai hujan menjelang jam 5, setengah 5 baru pulang niku. Kula tingali di sawah niku nggih, kan rata-rata sakniki niku nanem padi nggih. Dadi musim padi. Ternyata hujan lebat, kemudian angin hampir 70-60%. Niki kula sambil motoran di jalan kemudian lihat niku sujud sedaya. Napa niku padinya. Jadi turu kabeh padi niku. Ada yang masih hijau, ada yang baru menguning sebagainya. Ini kalau kemudian perspektif daripada petani yang ada di situ, rugi ya aku. Kemudian murah meneh dodolanku. Gorong naleni sitok-sitok, turu kabeh. Jadi ada satu sawah itu ndak ada yang berdiri sama sekali, turu kabeh. Tadi saya lewat sana, alhamdulillah kok ngadeg kabeh begitu parinya. Jadi ada sebaliknya, di sana tidur semua, di sana kemudian bangun semua. Nah, di sini kemudian saya menemukan dua ayat di dalam Al-Quran. Ini hampir sama redaksinya. Doanya Nabi Sulaiman yang insya Allah setiap ba'da sholat saya tidak luput untuk doa ini. Yang kedua, yang pertama doanya Nabi Sulaiman ketika beliau kemudian tertawa karena ada semut, yang kemudian semut itu ngomong ke temannya, ada Sulaiman itu, kita nanti diinjak, kemudian kita sembunyi dan lain sebagainya. Yaitu di surat An-Naml ayat 19. Ada yang kedua, yaitu doa untuk seluruhnya orang-orang beriman, yaitu di surat Al-Ahqaf ayat 15. Ini di awalnya sama doanya, nanti akhir-akhirnya agak beda sedikit. Di dalam surat An-Naml ayat 19, di sana Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman bahwasanya ada satu doa yang kemudian diucapkan oleh Nabiullah Sulaiman, pemilik kerajaan ketika itu. Apa doanya? Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar doa ini dan bisa. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Ternyata Bapak Ibu asline nggih ngapunten, sedaya niku pun dipapakno Gusti Allah. Bojo wis dipapakno, lek gorong dipapakno Gusti Allah, awak dhewe gawe wong wedok iku kaya apa carane? Gak ngira iso lemah di, kemudian ngeleboni napa roh itu seperti apa? Pun dipapakkan. Ada kemudian rumah dipapakno, di mana di gunung ada pasir yang kemudian diambil bisa membuat bangunan, kemudian besi kemudian bisa menjadikan tiang bangunan itu kokoh. Bahkan uang yang kemudian, mohon maaf, kadang kita bekerja, kadang kita di kampus atau mungkin usaha lain, itu kan butuh uang, itu pun dipapakno juga Gusti Allah. Artinya urusan-urusan itu sebenarnya sudah tuntas. Tapi yang paling berat, sebagaimana doa ini tadi, sama yang kedua nanti surat Al-Ahqaf ayat 15, adalah an ashkuro. Napa niku an ashkuro? Syukur, bukan syukur, mboten, syukur. Artosipun terima kasih dumateng Allah Subhanahu wa taala. Niki yang paling berat. Kenapa? Yang pertama tadi, pari ini ambiuk Bapak Ibu. Kemudian kata mereka rugi. Tapi jare wong sing nunggu udan,
Soale gak ono banyu, dhek ngomong alhamdulillah udane deres. Banyuku penuh, tambakku penuh. Tapi sing jare wong duwe pari, ya Gusti Allah iki piye karepe? Arep panen kok dikei koyo ngene. Di sisi lain kok panas gak udan-udan. Jare sing duwe pari, alhamdulillah dilungkas panen oleh akeh soalnya abot, gak ono masalah sebagainya. Tapi sing butuh air kemudian mengatakan, kapan yo udan iki? Gak ono banyu. Jelala tumbas banyu niku kula nate tumbas toyo niku digunakan sekitar 2 bulanan, itu hampir 400.000 satu apa tangki niku. Kalau kemudian kita kalikan sampai setahun, iku wis ping piro? 4 juta sampai 5 juta. Ono air udan gak bayar blas. Alhamdulillah penuh terus. Jadi di sini kemudian kita berpikir lek segala sesuatu itu karepe awak dhewe. Senajan awak dhewe gawe lo nggawe menungso, gawe lo nggawe tumbuh-tumbuhan, gawe lo ngekei dhuwit, ndak akan pernah puas kita kemudian terhadap apa yang kita inginkan. Gak ono puas-puase. Bojo dikei ayu koyo apa rupane, gak ono puase. Melirik kanan kok ayu ya. Lapo aku kawin karo kok melirik kiri lho iki ono ayu meneh. Oleh ta telu iki. Oh, saya ono siji jingkas papat oleh ta. Karena ndak ada puas-puasnya, tidak bersyukur. Maka kemudian Nabiullah Sulaiman alaihissalatu wassalam, kemudian beliau berdoa di dalam ayat tersebut, Robbi wahai Tuhanku, auzi'ni itu bukan hanya minta, atini bukan hanya atini. Kalau minta itu, ya Allah aku njaluk Al-Quran tak kene. Tapi auzi'ni itu minta bimbingan, minta petunjuk piye caranya untuk syukur. Jadi doa ini mengajarkan kepada kita bahwasanya ya Tuhan kami, dudukno aku piye caranya aku bersyukur. Senajan HP ku hilang, senajan kemudian ada yang mohon maaf ditinggal keluarganya, senajan kemudian ditipu orang, tapi minta ke Allah piye caranya syukur senajan musibah koyo ngono ku bentuke. Karena itulah nikmat terbesar, dan kata Allah Subhanahu wa taala, wa may yashkur fa inna may yashkuru li nafsi. Sopo sing paling syukur, dia akan kemudian mendapatkan kesyukuran itu, artinya ditambah. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun anil alamin. Sungguhnya kalau dia kufur, ya Allah maha segalanya, gak butuh awakmu kata Allah. Gak butuh apa yang kemudian kamu lakukan dan lain sebagainya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa ini mengajarkan kepada kita, Robbi auzi'ni. Gusti Allah paringi dudono piye caranya aku iso syukur. Senajan gajiku ya gak munggah-munggah begitu. Atau kemudian kok tambah berkurang karena pajaknya sekarang luar biasa. Bahkan ada yang kemudian kemarin di TV niku kula ningali wonten tukang las Bapak Ibu. Sadurunge bayar pajak niku mung 349.000, 350 lah dijangkepno. Jelala tahun 2 tahun ini, tahun sekarang sama tahun sebelumnya gak bayar pajak didenda. Ketika ditunjukkan di media 2 juta luwe jarene. Wong aku sedino lho oleh 1.000 ora cukup. Lah kok dikim bayar pajak sakmono? Oke. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kemudian nikmat terbesar dari diri seseorang kecuali syukur cukup. Kemudian auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya. Apa yang kemudian disyukuri kata Allah? Loh, kamu sudah tak kasih nikmat. Kadang kula nggih ngrundel kok mek sakmene. Nggih ngapunten, istri itu 5 kali lipat gaji di sini, mohon maaf. Bahkan 6 kadang 7 kali lipat. Tapi ya kita kemudian bersyukur saja. Alhamdulillah dapat pemasukan yang lain, dapat usaha yang lain dan lain sebagainya. Tapi kemudian di situ kita diminta Allah, awakmu gak syukur iku apa sih? Bojo wis tak wenehi. Awakmu lek bayi tabung iku piro sih regane? Wis tak wenehi gratis. Enak pisan gawe. Nah, Ustaz Fahril pengalaman nggih. Kemudian apalagi? Engko kecukupane begitu. Engko piye ya carane nyekolahno anak? Gak usah bingung. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq." Wahai menungso, begitu. Jangan engkau bunuh anak-anakmu karena takut miskin, takut nggak bisa makan. Siji gak iso apa meneh loro apa meneh telu, kan begitu anaknya. Jangan takut. Nahnu narzuquhum. Sesungguhnya aku memberi rizki kepadamu. Wa iyyahum. Juga kemudian kepada anak-anak kalian pun dicepakno kali Gusti Allah. Maka diminta kemudian kita berdoa, ya Allah dudono paringi, tunjukkan gawin awak dhewe iku, atine awak dhewe iku kemudian iso syukur mbok piye carane senajan iku ketika dalam keadaan musibah atau keadaan lagi terpuruk-puruknya. An ashkura ni'matakallati an'amta alayya, yang engkau berikan kepada diriku, wa ala walidayya. Jadi tidak hanya nikmat kepada diri kita sendiri,
Kenapa ala walidayya? Awak dhewe niku kadang urip gak duwe apa-apa. Senajan bapak ibu awak dhewe iku duwe sawah, duwe tanah, meninggal warisno awak dhewe. Kan kemudian punya apa-apa iki kesyukuran yang luar biasa. Dan itu nikmat yang Allah berikan melalui orang tua kita. Maka di situ kita diperintahkan kita berdoa untuk kesyukuran diri kita, kita berdoa untuk walidayya, untuk kedua orang tua kita yang kemudian diberikan nikmat. Tapi tidak sampai sini. Wa an a'mala solihan. Ya Allah, jadikan kemudian aku ini beramal soleh. Tapi beramal soleh yang macam mana begitu kan pertanyaan kita. Kata Allah, tardohu, amal soleh yang aku ridhoi. Terus beramal soleh bukan sekedar amali okeh, mboten. Le amali okeh jenengan kerja nopo ae lah okeh. Tapi itu kemudian berbuat tardohu ndak? Tardohu niku dapat ridhonya Allah ndak? Seperti contoh, awak dewek punya uang 10.000, koyo-koyo gak dapat ridhone Gusti Allah, sing kono ngekeki 1 juta. Tapi sing kono ngekeki 1 juta oleh nyolong, sing 10.000 gak oleh nyolong, kerja keras, keringat dan lain sebagainya. Sama-sama amal soleh, koyo-koyo iki luwih akeh karena lebih banyak. Dia amal soleh sama, kemudian kedua-duanya bersedekah. Tapi tardohunya yang 1 juta belum dapat, yang 10.000 dia dapat. Tardohu. Maka yang kemudian kita minta ke Allah, ya Allah awak dewi wis pegel kerja, wis pegel ngajar, kok me amal soleh tok kan iman, tapi tardohu. Maka kita berdoa wa an a'mala solihan tardohu, sing diridani Gusti Allah. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Kemudian di situ masukkan ya Allah aku dalam kelompok-kelompok dan tempatkan nanti aku bersama orang-orang yang soleh. Artosipun orang soleh ini kan fil jannah. Milo doane niku kita kemudian minta kepada Allah untuk dibersamai atau bersama orang-orang soleh di dalam surga. Itu surat An-Naml ayat 19. Surat An-Naml surat Al-Ahqaf ayat 15. Ini sama. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala solihan tardahu wa aslih li, lah niki bedane, wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Di sini kemudian ada redaksi yang sama tapi di akhirnya berbeda. Kalau yang sama tadi Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya sampai tardahu nggih, tapi di bedanya itu wa aslih li fi dzurriyyati. Lah lek Nabi Sulaiman niku keturunane wong-wong soleh. Lah awak dhewe niki keturunane mboten semrap. Ono ngapunten, ono sing mantan A, mantan B, mantan C, kan keluarga yang sebelumnya. Maka di situ kita juga ndak tahu nanti jelalah bapak kiai mohon maaf, anaknya kemudian ya pelaku-pelaku yang ndak baik atau kemudian dia melakukan sesuatu kejahatan yang tidak baik. Maka doanya di situ wa aslih fi dzurriyyati. Ya Allah, aku iki urip kula setiap ngantar anak niku kadangkala setiap motoran niku Robbi habli minas sholihin kula doakan. Sampai kemudian ada satu titik kemarin itu, oh ya awak dewi iku kadangkala Bapak Ibu, sekolah-sekolah itu kan ada rekreasi, ada kegiatan 17-an, ada apa sebagainya. Kadang kita kemudian diminta iuran, le awak duwe gak masalah. Ada orang yang bener-bener ndak punya, gimana ora cukup. Utangnya gurung dibayar, apalagi buat makan, apalagi buat iuran, ya ora cukup begitu. Tapi mereka berusaha dengan keringatnya, mereka berusaha dengan tenaganya, dengan waktunya. Janjane turu tapi ditahan-tahan gak turu, ben oleh duit digawe anaknya. Tapi ketika itu kemudian diberikan, kemudian anaknya itu sekolah begitu berpendidikan, tetapi dia akan rugi. Kalau untungnya kan begini, dia sudah capek-capek, dia kemudian keringetan, banting tulang sebagainya. Jelala anaknya di sekolah gelem sholat, gelem maca Quran, itu bati itu wong tua, gak rugi blas saya kira. Karena dari situ nanti dzurriyyahnya dia akan kemudian menjadi amal soleh, amal jariah yang tidak akan terputus. Tapi kok jelala itu semua diberikan, itu semua kemudian dilakukan. Iki nak jelala kemudian dia meninggal dunia, anaknya malah sebaliknya nyolongan, korupsi, ya wis ngoten-ngoten niku, judi dan lain sebagainya. Kemarin ada sesuatu yang miris Bapak Ibu. Ada seseorang yang ditangkap setelah dia menikah, setelah 1 minggu menikah di daerah Sumatera atau Sulawesi itu. Dan dia ketika membunuh itu, kalau di tagline-nya itu pembunuh berdarah dingin.
Jadi ceritanya laki-laki ini itu mau menikahi pujaan hatinya begitu. Di salah satu institusi pemerintah, dia juga orang PNS. Artinya cukup lah kalau pikiran kita daripada kemudian lontang-lantung gak ada pekerjaan dan lain sebagainya. Yang kemudian di situ karena dia butuh untuk membayar kebutuhan nikahannya, padahal nikah itu angkah tuka wazawaj tuka bimalin matkur dan sebagainya, wes marilah. Kobil tu nikah wa taswija wes mari. Ya wis kei mahar sak cukupe sak duwene awak dhewe selama perempuannya ridho begitu. Tapi dia ndak, karena dia mikir engko piye iki sebagene, akhirnya duwike dimasukkan ke dalam judi online 120 juta lenyap dalam satu hari. Bingung loh, sesuk piye yo aku gak duwe iki. Ternyata istrinya tadi dia punya teman. Lah, temannya itu kemudian didatangi oleh laki-laki tersebut. Aku nyilih duitmu, mbok 50 atau swidak itu. Saya minjam uangnya. Kata dia, enggak boleh, enggak punya, dan lain sebagainya, artinya enggak dikasih begitulah. Akhirnya dia ngintai di kamarnya sehari 2 hari, jelala ketika itu, karena terdesak itu tadi, ya gak syukur begitu ya, wis oleh nikmat sebagainya malah judul dan lain sebagainya. Akhirnya kemudian dipateni perempuan tersebut dan hartanya dikuras. Setelah itu dia dapat uang pulang untuk menikah. Setelah menikah diselidiki dan lain sebagainya, ngaku ke polisi, aku tahu sing bunuh sapa iki. Diselidiki terus, wong janjane polisi yo gak bodoh-bodoh begitu ya. Karena kemudian diselidiki terus akhirnya ya apa? Ya ketahuan dia yang bunuh sendiri. Jadi seakan-akan kemudian sesuatu yang kemudian menurutnya kudu ngene, sapa awak dhewe? Kudu Gusti Allah. Kudu ngene, cek enake kan begitu kan. Awak dhewe niku gak diminta Gusti Allah ngatur urip. Tapi diminta menjalankan hidup dengan kesyukuran dan ibadah. Lek ngatur urip piye carane ngatur udan ben engko udane ya sekian lah kemudian kekuatane. Engko turune jam 1, engko selesai jam 2. Ra ono, ra minta Gusti Allah. Lek ngono carane Gusti Allah, awak dhewe gak sanggup. Tapi Allah minta kepada kita untuk bersyukur, untuk kemudian apa yang bisa kita lakukan, kemudian kita perbuat untuk dengan sebaik mungkin. Maka doa yang kedua ini, wa aslihli fi dzurriyyati. Wahai Gusti Allah, aku bersyukur di diriku ya Allah. Tunjukno piye carane aku syukur. Ge wong tuaku ya Allah, karena orang tua saya juga kemudian memberikan sesuatu kepada diri saya. Tapi ge keturunanku mangke Gusti Allah piye iki? Aku gak ngerti. Maka doa ini, wa aslihli fi dzurriyyati. Ya Allah, engkau perbaiki keturunanku nanti. Wa inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Dan sungguh aku bertaubat kepadamu karena punya kesalahan dan sesungguhnya aku termasuk golongan orang-orang yang Islam. Mila Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah awak dewek di umlah ini banyak yang mau masuk umlah nggih susah, banyak yang kemudian mau cari pekerjaan yo lontang-lantung, akeh sing kemudian ini itu sebagainya yo. Kemudian wis cara terakhir nyolong ini sebagainya. Artinya tidaklah kemudian kita berpikir oh jadi dosen ku tuku mobil, tuku omah ora iso ngono. Perlu proses dulu semuanya. Lek ngono ya awak dhewe dadi anake raja ae, ora usah dadi kemudian menungso biasa. Artinya tidak boleh kita kemudian membandingkan kita dengan orang yang sudah bertahun-tahun, sudah ini aku kudu koyo ngono. Iya, tapi berproses. Tidak kemudian langsung sakjek saknyet. Maka disitulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang terbesar niki terus Gus Idam nggih. Terus Gus Idam. Trimon apa sing diwenehi Gusti Allah. Ben awakmu iku tenang, okeh duit le ora tenang ki opo? Kan gitu kan? Okeh penghasilan, okeh usaha le ora tenang ki opo? Bojone oke bojone siji, tapi le kemudian dia selalu kontrol suaminya, selalu nelponi begitu nggih. Selalu kemudian dampingi ndongakno. Alhamdulillah. Kan ngoten. Jadi disinilah yang kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, duduk kemudian kula niki awakmu wis iso syukur ra? Nggih sami kula nggih dereng saged syukur. Cuma kenapa saya sampaikan ini? Karena kita tidak bisa berbuat sesuatu tanpa bantuan Gusti Allah. Bagaimana cara kita mendatangkan bantuannya Gusti Allah? Dengan minta. Bagaimana cara kita meminta? Dengan menengadahkan tangan kemudian berdoa kepada Allah. Lah doa ini nopo? Pun wonten tenggene Al-Quran. Maka di situ nanti kita akan ditunjukkan oleh Allah saapas-apes sih urip awak dhewe ditunjuk nongko digiring. Ya mungkin pas waktu itu sehari 2 hari galau lah. Wong menungso ngoten nggih. Tapi kemudian delok niku lho tanggamu, sek nemen tanggamu daripada awakmu.
oh ya Allah wis alhamdulillah lah. Sing kono lho kobongan awakmu mek kelangan tok. Sing kono bojone cerai sampai dipateni awakmu mek cerai tok, kan begitu kan. Sehingga kemudian di sana timbul rasa syukur dari petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, monggo saged diamalkan karena ini doanya Nabi Sulaiman dan doanya juga seluruh orang-orang yang beriman untuk tetap mensyukuri sekecil apapun nikmat yang diberikan oleh Allah kepada diri kita. Karena kata Nabi SAW sebagai penutup, manusia dia tidak akan pernah cukup kecuali nanti dia makan tanah. Kalau makan tanah itu wis dead, begitulah, sudah tamat seluruhnya, pun dikubur wis gak ono apa-apa sing kemudian dia banggakan karena gak bisa balik lagi ke alam dunia. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga ini bermanfaat. Semoga dengan kesyukuran itu, karena orang syukur Bapak Ibu, kula kinten niku positif tiangi. Tapi kelek wong sudah ya sekali-kali ndak apa-apa lah. Tapi di sisi lain kalau wis ndak syukur itu wis ndak positif lah. Wong perintah Allah Gusti Allah syukur. Karena ketika positif orang itu pasti berusaha. Tapi ketika kemudian dia mengingkari itu, ya mungkin nanti bisa diteliti lah bagaimana dampak dan efek kesyukuran terhadap pribadi atau perilaku seseorang. Nah, artinya bagaimana jenjangnya, bagaimana kehidupannya, bagaimana kesehariannya dan lain sebagainya. Mekaten ingkang saged kula sampaikan ugi bermanfaat usini wa iyakum, ugi dados nasihat dumateng kula piyambak, dumateng panjenengan sami, ugi bermanfaat. Kula akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.